Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 279 Bukan pria baik. Sungguh keterampilan bertarung yang hebat. Mengapa aku merasa seperti pernah melihatnya sebelumnya? Han Yan berkata sambil mendesah. Itu adalah 9 naga banjir pembunuh. Aku menemukan keterampilan itu di cincin penyimpanan Mao Fang. Sebuah suara terdengar dari belakang. Han Yan dan Big Yellow menoleh. Mereka melihat Jiang Chen berjalan keluar dari gua dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Saat Han Yan dan Big Yellow merasakan aura dahsyat keluar dari tubuh Jiang Chen, mereka tak dapat menahan perasaan terkejut. Chen kecil, kau benar-benar memberiku pukulan telak di wajahku. Hanya dalam 2 jam kultivasi terpencil, kau telah menembus ke alam inti ilahi tengah. Kau terlalu abnormal. Han Yan berkata, sedikit nada depresi dapat ditemukan dalam nadanya. Dia memiliki garis keturunan iblis ilahi kuno, dan itu membuatnya menjadi seorang jenius yang hebat. Dengan bakatnya, dia tidak akan lebih lemah dari siapapun di Istana Bela Diri dan dinasti Saint Bela Diri. Tetapi ketika dia dibandingkan dengan Jiang Chen, dia merasa sangat malu. Esensi darah naga banjir sangat berguna bagiku, ia memberiku manfaat yang besar, dan aku berhasil menembus alam inti ilahi pertengahan hanya karena esensi darahnya. Dengan kekuatan tempurku saat ini, para prajurit jiwa tempur biasa tidak akan dapat dengan mudah membunuhku. Mata Jiang Chen bersinar terang, menunjukkan bahwa dia sangat percaya diri. Meskipun dia bukan tandingan para pejuang jiwa tempur, mustahil juga bagi para pejuang jiwa tempur awal biasa untuk membunuhnya dengan mudah. Aku tidak menyangka Mao Fang memiliki kemampuan bertarung yang bahkan kau minati. Dilihat dari kekuatan naga banjir yang kau lepaskan tadi, aku dapat mengatakan kekuatannya sungguh luar biasa. Kata Han Yan. Mao Fang itu jenius dan cukup beruntung. Dia pasti menemukan jurus tempur surgawi tingkat tinggi ini di suatu tempat. Jurus pada level ini sangat langka. Bahkan di seluruh benua timur, saya khawatir hanya dinasti Martial Saint yang memiliki jurus setingkat ini. Namun sayang, basis kultivasi Mao Fang membatasi kekuatan jurus ini, itulah sebabnya dia begitu terobsesi dengan naga banjir itu. Begitu dia mendapatkan esensi darah dan jiwa iblisnya, lalu menyerapnya, dia akan mampu melepaskan kekuatan penuh jurus 9 naga banjir pembunuh dan bahkan menerobos ke ranah jiwa tempur. Kata Jiang Chen. Kakak, sayang sekali, keberuntungan orang itu sudah mencapai batasnya, menyebabkan dia menabrakmu. Yang dia lakukan hanyalah membuka jalan untukmu. Big Yellow berkata sambil tertawa. Sobat, karena kau telah menembus alam inti ilahi tengah, dikombinasikan dengan 9 naga banjir pembunuh yang tangguh dan semua keterampilan mengerikan yang kau miliki, tidak ada prajurit di alam inti ilahi yang akan menandingimu sama sekali, dan aku yakin kau akan mampu membunuh para jenius inti ilahi di Istana Bela Diri hanya dengan satu serangan. Akan sangat sulit bagi seorang prajurit jiwa tempur biasa untuk membunuhmu. Benar sekali. Kekuatan tempurku secara keseluruhan jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Kita tidak perlu terlalu khawatir dengan banyak masalah saat kita mencapai Pulau Bahagia, dan aku jadi lebih percaya diri dengan perjalanan ini sekarang. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Untuk perjalanan ke Pulau Bahagia ini, dia pasti akan bertemu banyak orang kuat, dan karena identitasnya yang sensitif, dia tidak bisa bersikap ceroboh. Para pembudidaya nakal dan makhluk laut yang perkasa semuanya adalah makhluk yang tangguh. Bagi mereka yang memiliki takdir besar, kemanapun orang itu pergi, keberuntungan akan berpihak padanya. Sama seperti kali ini, mereka benar-benar bertemu dengan naga banjir secara kebetulan. Jika Jiang Chen tidak bepergian untuk berpartisipasi dalam pameran dagang Pulau Bahagia, dia tidak akan datang ke Provinsi Qing. Dan jika bukan karena murid-murid Qin Yi yang memprovokasinya, dia tidak akan mengetahui tentang ular raksasa yang akan berevolusi, dan dia tidak akan dapat menerima manfaat sebesar itu. Setiap kali skill transformasi naga berevolusi juga berarti keberuntungan besar bagi Jiang Chen. Keberuntungan hari ini telah memberikan manfaat yang tak terbatas bagi Jiang Chen. Adapun Mao Fang dari Sekte Qin Yi, dia telah mencapai alam inti ilahi akhir di usia yang begitu muda, dan dia juga secara tidak sengaja menemukan keterampilan tempur surgawi tingkat tinggi. Dia dapat dianggap sebagai orang yang sangat beruntung. Namun, ketika seorang pria dengan keberuntungan besar bertemu dengan seorang pria dengan keberuntungan yang lebih besar lagi, keberuntungan orang itu akan ditekan, dan itu akan menjadi nasib buruk. Itu terjadi pada Mao Fang, dan itu juga terjadi pada Nan Beichao. Mereka semua adalah anak-anak kesayangan surga, eksistensi yang dapat menentang semua tanah di bawah surga. Tetapi ketika mereka bertemu Jiang Chen, semuanya berubah. Ketiganya terus terbang dengan kecepatan tinggi, melesat menuju lautan. Mereka bertabrakan dengan banyak orang di sepanjang jalan, tetapi karena Big Yellow berhasil menyamar, dan fakta bahwa hanya sedikit orang yang tahu seperti apa rupa Jiang Chen, serta fakta bahwa Jiang Chen dan Han Yan tidak menonjolkan diri, mereka tidak menemui masalah apapun di sepanjang perjalanan. 10 hari kemudian, ketiganya telah sepenuhnya meninggalkan benua Paskah, dan mereka telah tiba di perbatasan lautan.
Di depan mereka adalah lautan yang luas, dan mereka hanya bisa melihat air yang membentang sampai ke ujung bumi. Aku bertanya-tanya seberapa besar lautan ini. Mungkin lebih besar dari seluruh benua timur. Han Yan berkata, terkesan. Wilayah Saint Origin sangat luas. Ada puluhan ribu wilayah di sini, dan ukurannya tidak terukur. Selain benua timur, barat, selatan, dan utara, ada juga banyak lautan yang luas. Lautan ini terhubung ke benua timur, dan tentu saja, itu milik benua timur. Namun pada kenyataannya, semua lautan memiliki strukturnya sendiri, pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan benua. Kita baru saja berada di perbatasan lautan, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh hingga kita mencapai Pulau Bahagia. Kata Jiang Chen. Chen kecil, lihatlah orang-orang itu. Kurasa mereka juga akan pergi ke Pulau Bahagia. Karena kita tidak tahu lokasi pasti pulau itu, mengapa kita tidak mengikuti mereka saja? Han Yan melirik orang-orang yang terbang di depan mereka. Kebanyakan orang berkelompok 3 hingga 5 orang, beberapa dari mereka menunggangi binatang iblis terbang, dan beberapa mengenakan pakaian yang sama dan jumlah orang dalam kelompok mereka lebih banyak dibandingkan yang lain. Orang-orang itu jelas berasal dari beberapa kekuatan besar. Hal ini juga dapat dilihat dari ekspresi bangga di wajah mereka. Laut adalah tempat yang penuh dengan bahaya. Biasanya, orang sebanyak ini tidak akan muncul di waktu yang bersamaan, jadi kelompok-kelompok ini pasti akan berpartisipasi dalam pameran dagang Pulau Bahagia. Mari kita ikuti mereka, kita mungkin juga bisa mendapatkan berita dari mereka. Jiang Chen menambahkan. Dengan goyangan tubuhnya, ia mulai terbang. Karena Big Yellow berubah menjadi bentuk yang lebih kecil, ia hanya berjongkok santai di bahu Jiang Chen. Han Yan terbang di samping Jiang Chen, merasakan lautan yang mengamuk di bawahnya dan menikmati suasana yang khas. Percikan, plus. Air tiba-tiba memercik di bawah mereka. Seekor hiu besar melompat keluar dari air, dan dengan mulut terbuka lebar, ia menargetkan Han Yan yang terbang di atasnya. Han Yan melirik hiu itu. Hanya dengan gerakan dingin, hiu itu langsung gemetar ketakutan, lalu menyelam kembali ke laut dan menghilang. Hanya seekor iblis laut kecil, beraninya dia bersikap agresif di hadapanku. Sungguh makhluk yang gegabah. Senyuman muncul di wajah Han Yan. Bodoh, apa yang kau lihat? Belum pernah melihat anjing setampan ini sebelumnya. Sialan, kenapa kamu jelek sekali? Dibandingkan dengan anjing tuan yang tampan ini, kamu jauh sekali tertinggal. Hai, cantik, apakah kamu punya waktu untuk mengobrol? Sepanjang jalan, Big Yellow menggoda setiap orang yang ditemuinya. Dengan mulutnya, ia berhasil menarik banyak tatapan penuh kebencian. Bahkan Jiang Chen tidak dapat menahan sedikit keinginan untuk membunuh anjing ini, apalagi orang lain. Jiang Chen merasa sangat tidak berdaya. Yang bisa dilakukannya hanyalah terus meminta maaf kepada mereka yang tersinggung oleh Big Yellow. Dia berada dalam situasi di mana ada musuh di mana-mana, dan sekarang, bahkan sebelum mereka tiba di Pulau Bahagia, Big Yellow hampir telah menyinggung setiap orang. Jika dia benar-benar menyinggung semua orang, bagaimana mereka akan hidup di pulau itu? Han Yan terbatuk pelan. Dia sengaja menjaga jarak dari Jiang Chen, berpura-pura tidak mengenal anjing ini. Chen kecil, membawa anjing sialan ini tidak ada bedanya dengan membawa pembuat onar dengan sengaja. Han Yan memberitahu Jiang Chen melalui akal ilahinya. Enyahlah. Han Yan, kau pembuat onar. Kau akan membutuhkan anjing utama ini di saat yang paling kritis. Si kuning besar memamerkan giginya pada Han Yan. Kemudian, dia berbalik dan menggoda seorang kultivator wanita. Hei, cantik, apakah kamu ingin menjadi hewan peliharaan manusia anjing master ini? Aku pasti akan memanjakanmu. Akhirnya, Jiang Chen tidak tahan lagi. Sebelum kultivator wanita itu marah, dia menarik Big Yellow dari bahunya. Dia meletakkan salah satu tangannya di kepala Big Yellow, dan tangan lainnya di mulutnya. Sialan. Dasar anjing sialan, tidak bisakah kau lebih patuh? Berhentilah membuat ayahmu mendapat masalah. Jiang Chen merasa ingin muntah darah. Anjing ini adalah makhluk yang sangat konyol. Tidak, makhluk yang sangat konyol. Kemampuannya untuk menarik kebencian tidak ada bandingannya. Kemanapun dia pergi, tidak peduli jam berapapun, anjing ini dapat membuat siapapun ingin mencabik-cabiknya. Yang membuat Jiang Chen merasa lebih tertekan adalah bahwa kultivator wanita yang baru saja diejek Big Yellow berusia sekitar 50-an. Kulitnya kasar, dan tubuhnya gemuk. Dia mengingatkan Jiang Chen tentang Murong Xiaorou, Big Yellow benar-benar telah menggoda seseorang seperti itu. Benar-benar tidak tahu malu. Dari mana anjing sialan ini datang? Bunuh saja dia. Ya. Kupas kulitnya saat masih hidup, lalu buang ke laut dan berikan pada hiu-hiu itu. Anjing ini benar-benar kejam. Aku yakin pemuda itu juga bukan orang baik. Burung yang sejenis akan berkumpul bersama, seperti tuan dan hewan peliharaan. Kau benar. Kita harus menjaga jarak darinya. Aku yakin dia orang jahat. Semua orang menunjuk Jiang Chen. Tiba-tiba, Jiang Chen merasa bahwa dia dikira sebagai orang paling cabul nomor 1 di dunia.
Tanpa ragu, dia mempercepat langkahnya dan menjaga jarak dari orang-orang itu. Sialan kau, apa kau masih mau ikut berpetualang bersama kami? Anjing sialan, tidak bisakah kau berhenti bicara, meski hanya sedikit? Jiang Chen terus menamparkan Big Yellow di kedua sisi wajahnya. Sialan kau. Sobat, beraninya kau menamparkan wajah tampan anjing tuan ini. Kurasa kau sedang mencari kematian. Big Yellow membuka mulutnya dan mencoba menggigit telapak tangan Jiang Chen. Jiang Chen memutar matanya. Dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa saat berhadapan dengan anjing ini. Pada akhirnya, dia hanya bisa memohon pada Big Yellow agar berhenti membuat masalah. Haha, Chen kecil, tidak ada satupun dari mereka yang menganggapmu orang baik. Han Yan tidak dapat menahan tawanya. Enyahlah, kaulah satu-satunya lelaki tak berguna di sini. Jiang Chen menatap Han Yan tanpa daya. Jiang Chen dan Han Yan terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Hanya dalam beberapa menit, mereka telah meninggalkan semua orang di belakang. Tak lama kemudian, mereka melihat sekelompok orang lain di depan mereka. Kelompok itu tampaknya sedang mendiskusikan sesuatu. Jiang Chen dan Han Yan mempercepat langkah dan mendekati mereka. Kelompok orang ini mungkin sedang membicarakan tentang pameran dagang Pulau Bahagia, dan mereka benar-benar membutuhkan lebih banyak informasi sekarang. Ada sebuah Blissful Manor di Pulau Blissful, dan pemilik rumah itu telah menempati seluruh pulau. Dia kaya akan sumber daya, dan dia menikmati hidup dengan banyak istri. Seseorang berkata, itu sudah pasti. Hanya dengan pameran dagang saja, dia bisa mendapatkan kekayaan dan sumber daya yang sangat banyak. Kudengar Master Blissful sebenarnya adalah Raja Iblis dari Lautan, dan dia punya hubungan baik dengan banyak Raja Iblis Lautan. Dia benar-benar makhluk yang kuat.